kondisinya sehat, pendampingan diberikan dalam hal berbentuk kegiatan sehari-hari, dalam hal berbentuk kesehatan. Kita cek. Kasus pembunuhan Faiza Soraya, ibu kandung oleh anak berinisial SAS alias A 12 tahun di Medan masih terus bergulir. Pihak kepolisian masih mendalami berbagai keterangan guna mengungkap motif di balik peristiwa tragis tersebut. Sementara kondisi SAS dilaporkan dalam keadaan sehat. Selama sepekan terakhir, anak tersebut mendapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas P3A P2KB, kemudian Balai Pemasyarakatan, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin mengatakan pihaknya telah melaksanakan prarekonstruksi untuk mencocokkan keterangan para saksi dengan fakta yang sebenarnya. Saat ini kepolisian bersama KPAI, Dinas P3AP2KB, Bapas, serta unit PPA Polrestabes Medan masih mengumpulkan hasil asesmen dan penelitian psikologis terhadap anak tersebut. Jen memastikan kondisi anak dalam keadaan sehat dan terus mendapatkan pendampingan termasuk kegiatan sehari-hari yang bersifat edukatif. Ia menambahkan anak tersebut diberikan pembelajaran sesuai usianya, seperti kegiatan menggambar, menulis, dan aktivitas lain yang mendukung kebutuhan psikologis dan pendidikan. Terkait kasus pembunuhan tersebut, pihak kepolisian berupaya mengungkap fakta secara terang benderang. Hingga kini, tim psikologis secara empiris menyatakan anak tersebut berada dalam kondisi baik dan sehat. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil verifikasi dan asesmen terpadu. Pihak kepolisian telah memeriksa suami korban, anak pertama, serta sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Di tengah penyelidikan kasus ini, viral di media sosial suami Faiza Soraya yakni Alham Siagian dan anak sulungnya berinisial AZ terciduk nongkrong di kafe pada Senin 15 Desember. Ayah dan anak tersebut terekam berada di kafe 5 hari setelah Faiza Soraya ditemukan tewas bersimbah dalam kamar di lantai 1 rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Pada Rabu 10 Desember dini hari, Faiza Soraya diduga dibunuh anak kandungnya berinisial AL 12 tahun yang baru duduk di bangku kelas 6 SD. Dalam video yang viral, terlihat AZ mengenakan jilbab motif polkadot semringah saat kamera merekamnya. Sementara di sekeliling AZ ada beberapa wanita dewasa. Wanita tersebut lalu mengarahkan kamera ponselnya ke arah Alham. Alham pun terlihat memakai polo shirt berwarna putih. Ia duduk di kursi sambil merokok dan berbincang dengan sejumlah rekannya. Sambil tersenyum, Alham mengatupkan kedua tangannya kepada wanita tersebut. Tidak hanya video, viral juga foto-foto yang merekam momen kebersamaan saat AZ, Alham, dan sejumlah ibu-ibu di kafe. Sambil tersenyum cerah, AZ terlihat menerima amplop berwarna putih dari ibu-ibu tersebut. Di foto dan video tersebut terlihat tangan AZ dibalut dengan perban. Pak. Ya, sebentar yuk. Kalian nunggu kasihan. Baik. Ini masalah Anak. Baik, terima kasih. Kalau kemarin dari Polrestabes Medan telah melaksanakan prarekonstruksi. Dari prarekonstruksi itu ingin mencocokkan hasil keterangan para saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dengan fakta sesungguhnya, fakta di lapangan. Tadi kemarin sudah saya sampaikan ada 43 adegan di sana. Dan di situ juga ternyata kami menemukan ada beberapa petunjuk-petunjuk di sana. Kita ingin mendalami terkait dengan motif dan obsesi yang ada di sana. Jadi sampai dengan saat ini juga kami bekerjasama dengan pendamping-pendamping yang ada dari KPAI, kemudian dari Dinas Perlindungan Anak, dari psikolog, dan masih dikumpulir hasil dari penelitian masing-masing asesmen.
Mudah-mudahan waktu tidak lama lagi ini sudah sinkron semuanya, dan mohon doanya agar kami bisa memastikan dan menginformasikan selanjutnya kepada masyarakat. Untuk kondisi terkini si anak seperti apa? Sampai saat ini puji Tuhan kondisinya sehat. Pendampingan diberikan dalam hal berbentuk kegiatan sehari-hari, dalam hal berbentuk kesehatan. Kita cek setiap hari kesehatannya, puji Tuhan sehat. Dalam hal kebutuhan pendidikan juga kita berikan. Dalam hal ini memang lagi sekolahnya lagi libur, tetapi kami memberikan edukasi, edutainment, permainan-permainan anak yang didampingi oleh pendamping yang saya sebutkan tadi dari Dinas Perlindungan Anak juga ada di sana, kemudian dari Bapas juga ada, dan terutama dari poluan-poluan kita. Poluan-poluan dari PPA juga pendampingan bagaimana mengajarkan, terus kegiatan menggambar, menulis, itu semuanya kebutuhan secara psikologis, kebutuhan secara pendidikan yang harus diberikan dengan seumur anak itu, kita juga memberikannya. Jadi kami ingin memfaktakan terang benderang, mudah-mudahan kami akan memberikan hasil yang tidak lama lagi. Kalau dari psikisnya sendiri seperti apa? Apakah ada ketakutan dia setelah kejadian itu seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, kita menunggu dari hasil tim psikolog secara tertulis. Tetapi sejauh ini secara empiris dikatakan semuanya kondisi baik, sehat, tetapi kami masih menunggu data verifikasi dan data hasil asesmen yang terpadu. Terkait Hasil otopsinya seperti apa? Mungkin luka-luka dari Nanti kami akan sampaikan pada saat nanti kita konferensi pers selanjutnya. Kami mohon doanya, menghimbau juga tolong bantu kita bahwa perlu dilihat bahwa ini kan anak berhadapan dengan hukum. Kondisinya masih kategori anak, walaupun pada saat kejadian dia umurnya 12 tahun 37 hari. SD Pak ya? Ya, SD kelas 6. Tolong disampaikan juga, saling menjaga, teman-teman media tolong sampaikan, karena ada berita-berita juga yang memposting foto dan lain-lain. Jadi tolong betul-betul kita menjaga, karena apapun kita harus menjaga kondisinya. Saya rasa itu dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa. Pak, izin sedikit Pak, apakah ada pemeriksaan terhadap Bapak sendiri Pak? Semua saksi kita periksa. Itu dulu ya. Yang beredar kan ada yang ngait-ngaitin Sementara itu sama dulu, ayah. itu dulu, kita kan biasa lari ke sana. Sementara itu dulu saya sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Oke. Kayak kemarin kasusnya kayak pembakaran. Sederet kejanggalan kasus siswi kelas 6 SD berinisial SAS alias AL membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Faiza Soraya mulai diungkap oleh keluarga besar. Termasuk seorang anggota keluarga korban, Faizah yakni Dimas, berani membeberkan pembunuhan yang tidak wajar soal kasus tersebut. Keluarga ragu bahwa AL lah yang menghabisi nyawa ibunya sendiri. Karenanya Dimas pun menjabarkan temuannya perihal kejanggalan kematian Faizah Soraya. Faiza ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember pagi hari. Atas kematian Faiza tersebut, sang putri bungsu berinisial AL mengaku dia yang telah membunuh ibunya. Atas pengakuan tersebut, keluarga besar korban mencium kejanggalan. Kejanggalan pertama yang diungkap Dimas adalah terkait dengan detik-detik Faizah ditikam oleh AL. Yang diketahui pihak keluarga, dugaan insiden AL menikam ibunya terjadi pada Rabu menjelang subuh, yakni sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat peristiwa terjadi, AL bercerita bahwa ia dan kakaknya tidur bersama dengan sang ibu. Mengetahui cerita dari AL tersebut, Dimas pun bertanya-tanya, kenapa saat kejadian Faizah tidak berteriak sampai membangunkan suaminya. Lebih lanjut, Dimas pun mengungkap peristiwa setelah warga tahu bahwa Faizah ditusuk anaknya sebanyak 20 kali. Ternyata di momen tersebut, sopir ambulans sempat datang. Kata sopir ambulans, kondisi korban saat ditemuinya itu masih hidup, tetapi nyatanya korban
tidak cepat dievakuasi karena sopir ambulans merasa tertipu. Dari cerita tersebutlah Dimas mengurai soal kejanggalan kedua yang ia temukan, yakni kenapa usai kejadian pukul 3 suami korban Alham tidak meminta bantuan kepada warga. Padahal jika suami korban cepat menangani hal tersebut, Faizah mungkin saja bisa diselamatkan. Kejanggalan ketiga yang ditemukan Dimas adalah soal permintaan terakhir korban. Rupanya saat masih hidup dan ditemukan warga, korban sempat meminta diambilkan minum. Selanjutnya, kejanggalan keempat yang diurai Dimas adalah perihal jumlah luka tikaman di tubuh korban. Dimas ragu keponakannya itu bisa tega menusuk ibu kandungnya puluhan kali. Lalu kejanggalan kelima, Dimas pun heran kenapa tidak ada luka pada terduga pelaku AL. Malahan yang punya luka setelah insiden tersebut adalah kakaknya terduga pelaku. Lantaran sederet kejanggalan tersebut, Dimas meminta agar polisi mengusut tuntas kasus kematian Faizah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.